teman-teman. Sound time. Berarti mau. Sebelum kita memulai acara webinar kita bersatu dulu sejenak. Kita berdoa dalam hati kita. Shalom, Horasma di Tasaluna. Terima kasih pada Tuhan kita bisa mengadakan acara webinar pada malam hari ini dengan tema dari gelap terbit terang. Dan yang menjadi narasumber Amang Pendeta Dr. Anwar Chen, PhD. Kita akan mulai ibadah kita. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari NKB nomor 3, ayat pertama dan ayat yang ketiga. Progress. Boleh lagi ya, Bang? Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu yang selalu menyertai kami, dari mulanya sampai sekarang, hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami, untuk kehidupan kami. Nah itu kami panjatkan doa, ucapan syukur, hormat, pujian dan kemuliaan kepadamu, Tuhan Allah kami.
hari yang indah dan kesempatan yang baik Engkau berikan bagi kami. Sekarang kami boleh mengadakan webinar kategorial AMA HKBP Kronolong dalam rangka Parheon kategorial AMA. Kasihanilah. Kasihani oleh kami, buka dan terangilah hati dan hidup kami yang kelam, untuk dapat melihat kemuliaan-Mu dan kuasa-Mu atas hidup kami. Berilah Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam terang dan kasih. Sebagaimana Kristus Yesus menjadi terang, dan telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 730, ayat pertama dan ayat yang kedua. Kami persilakan Amang Pendeta Anwar Chen. Baiklah Amang, ya izinkan saya untuk sedikit mengatur lensa karena ada gangguan di kamera saya. Ya, pembelajaran kita dari firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita sekali lagi memusatkan perhatian kita kepada firman Tuhan ya. Mohon ya Roh Kudus supaya Engkau berbicara kepada kami, supaya kami bisa memetik hikmah kebenaran dari firman-Mu yang akan kami baca dan pelajari bersama. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, baik. Topik kita pada malam hari ini adalah tentang bagaimana hidup ini di tengah-tengah situasi yang kita alami, yang memang kelihatan gelap, itu diterangi oleh firman Tuhan. Izinkan saya untuk share screen dulu ya, sebelum kita mulai. Silakan Amang. Ya, maaf. Bagaimana caranya ini? Ya, ini dia. Ya, dari gelap terbitlah terang.
Ya, firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita tentunya adalah yang ini ya. Ya, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Ya, inilah nats dasar kita ya, yang kita ambil dari 2 Korintus. Nats dasar ini adalah salah satu nats yang sangat jelas memperlihatkan kehidupan penulisnya, itu Rasul Paulus ya. Dan kehidupan itu sesudah dia banting setir ya, ikut Yesus, ternyata adalah kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Berkali-kali dia hampir mati ketika dia memberitakan Injil. Jadi kalau ada orang seperti ini berbicara kepada kita, seperti yang kita barusan baca ini, kita tahu ini bukan hanya satu pengetahuan kognitif yang ditawarkan kepada kita. Tapi ini betul-betul adalah sebuah kesaksian iman yang keluar dari perjumpaan dengan Kristus, lalu perjumpaan dengan situasi-situasi nyata yang dihadapi oleh para hamba Tuhan. Ya. Dan tentunya dalam konteks pandemi ini juga situasi nyata yang kita hadapi bersama. Nah, memang apa yang terjadi akhir-akhir ini selalu memunculkan pertanyaan. Ya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Kalau kita membaca Alkitab, kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 12, di situ dikatakan, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Andai kata saya buang referensinya, kitab Pengkhotbah ini, saya tempelkan kata-kata ini di tembok manapun, orang bisa mengatakan, wah ini mungkin dari Confucius, atau dari Tao, atau dari seorang yang berhikmat entah dari tradisi agama mana. Dan karena itu apa yang dia katakan itu sangat kena dengan situasi kita ya. Sering kita tidak tahu kapan malapetaka akan terjadi. Kita tidak pernah membayangkan semua yang terjadi ini. Seperti ikan yang tertangkap ya dalam jala yang mencelakakan. Nah ini dia amang dan ya, Idang nggak ada di sini ya, semua ama ini ya. Ya. Jadi begitulah amang semuanya, bahwa ini salah satu ayat yang sangat inspiratif bagi saya karena dia bercerita begitu banyak tentang kenyataan hidup dalam lensa yang sangat-sangat praktis dan juga sangat aktual. Nah, ini dia yang saya maksudkan. Ya, makhluknya kecil, tapi sekarang dia sudah sebanding besarnya dengan bumi kita. Karena dia luluh lantakkan semuanya. Ya. Saya pernah diberitahu seorang ahli ya. Katanya virus itu sebenarnya bukan makhluk hidup betul-betul dia bilang. Hanya makhluk yang setengah hidup itu katanya. Kalau dia menempel di makhluk hidup, baru dia hidup benar-benar. Lalu dia mematikan yang hidup. Tapi dia sebenarnya setengah hidup. Ya, tidak jelas statusnya sebenarnya. Nah, ini yang kita sedang alami. Tentu ini membuat seluruh manusia di planet ini betul-betul terseok-seok. Sampai ada yang sudah mulai kelelahan. Makanya di dunia berbahasa Inggris, ada yang disebut dengan pandemic fatigue. Orang terlalu lelah karena sehari-hari hidupnya dia rasakan begitu terbatas ya. Tidak bisa ini, tidak bisa itu. Dan ini tentu mempunyai efek dalam jangka panjang ya. Kalau hanya 1 minggu kita dibatasi, 1 bulan kita masih rasanya belum apa-apa. Tapi kalau mulai 3 bulan ke atas, wah sudah mulai ada gejala-gejala yang kita alami. Nah, menarik sekali Alkitab kita. Saya kembali meneropongnya lewat kitab Pengkhotbah dulu ya. Karena bagaimanapun kalau kita mau menjadikan ini sebagai background,
terhadap apa yang dituliskan oleh Paulus, ya sangat tepat. Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah, oh hari ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Memang kalau kita pelajari sejarah ya, sangat menarik ya, di setiap masyarakat itu selalu ada peramal. Di antara orang Batak dulu juga ada peramal. Ya. Datu-datu itu wah jago itu soal meramal itu. Pakai porhalaan, kan gitu ya. Sekarang aja orang Batak sudah diperbarui. Kalau dulu ada mau kawin, mau apa dilihat dulu. Wah ini gimana? Ini hari yang ada kalajengking enggak? Jadi gitu. Ya itu dia. Ya. Jadi ya, kita belajar dari firman Tuhan. Rupanya ada saatnya, hari itu memang hari yang menggembirakan, tapi kita juga selalu harus siap kapan kegembiraan itu berubah sama sekali. Saya bicara dari situasi nyata juga ya, karena selama pandemi ini, 2 orang dari keluarga kami meninggal dunia. Ya, jadi ini nggak cerita jauh, ini cerita yang langsung di depan mata. Karena itu saya merefleksikannya dengan totalitas ya, karena itu bukan cerita tentang orang-orang jauh. Oleh sebab itulah sering hidup ini jadi gelap rasanya. Ada tangan yang mencengkeram kita. Ini hanya visualisasi ya tentang tangan ilahi. Ada orang selalu bertanya. Nah ini kebetulan mertua saya perempuan baru ya, seorang yang dan sangat rela untuk terlibat dalam gereja ya. Suruh masak misalnya, ya siap, padahal usia udah 70-an. Apa siap gitu. Tapi memang saya melihat, karena tahun lalu dia kehilangan putranya, lahir saya. Bayangkan, tahun lalu, kira-kira bulan Oktober, tahun yang sebelumnya maksud saya. Dia tidak mengerti pertanyaan dari seorang ibu yang tulus ya. Dia sulit mengerti dia. Kenapa ini terjadi? Ya. Masih baik dia tidak sampai menggugat Tuhan ya. Tapi ya saya tahu hatinya penuh dengan pertanyaan. Sesak sering dengan pertanyaan itu. Nah, itulah sebabnya kita seperti berada di dalam kegelapan. Situasi sekarang ini membuat kita sadar kita tidak punya perencanaan jangka panjang. Kalau dulu orang sibuk bikin rencana jangka panjang, sekarang orang bikin rencana panjang itu ya 3 bulan nanti. Ya. Kemarin itu bulan September ya, saya menghadiri sebuah peluncuran Alkitab Bahasa Walak di Papua. 3 kali batal. Ketika hampir jadi, itu kira-kira seminggu lagi. Ya memang begitu, kita nggak tahu. Pernah sekali saya sudah PCR, semua sudah lolos, tiket sudah ada, pas mau berangkat, datang telepon mengatakan, mohon maaf Bapak, tidak jadi. Nah, itu situasi nyata yang terjadi. Nah, oleh karena itu banyak orang seperti berjalan di dalam kegelapan, tanpa tatapan masa depan yang jelas. Dan kalau orangnya sedikit berpikir lebih konseptual, dia akan bertanya, berat ini. Betul Tuhan Maha Kuasa? Nah, dia bertanya. Jadi kalau kita nggak pernah mempertanyakan itu, puji Tuhan. Tandanya kita bukan orang-orang yang mau meragukan Tuhan. Tapi di dunia yang tidak terlalu religius, sebutlah misalnya Eropa dan Amerika, wah ini soal serius sekali nih. Soal yang disebut dengan teodisi, keadilan Allah. Ya. Kalau Tuhan betul Maha Kuasa, kenapa dia nggak hentikan semua kejahatan dan juga malapetaka? Lalu katanya lagi, kalau Tuhan memang Maha Tahu, tentu dia harusnya tahu mengatasi itu. Termasuk juga yang paling berat, yang nomor 3 ya. Yaitu orang-orang yang mengharapkan Tuhan itu secara moral itu sempurna. Ya. Dan tentu kalau dia sempurna, dia bisa menginginkan untuk mengakhiri kejahatan dan malapetaka. Ya. Nah, itulah sebabnya ada banyak sekali refleksi pembelajaran yang ditarik orang-orang
masa-masa yang jahat ini ya. Karena ya pertanyaan itu terasa sekali tajamnya. Nah, sebelum terjadi pandemi, ini saya kira mungkin 30 tahun yang lalu, ada seorang rabi bernama Harold Samuel Kushner. Dia katakan saat dia melihat ada malapetaka menghampiri orang-orang, dia katakan, I have seen people, kan gitu. Maaf. Ya. Maaf, ini ada gangguan teknis sedikit. Ya, dia katakan, I have seen, ya. Ya, I have seen people crack under the strain of unbearable tragedy. I have seen some people made noble and sensitive through suffering. But I have seen many more people grow cynical and bitter. Ini sungguh benar ini yang dikatakan ini. Ketika hidup menekan, tidak ada kepastian, dia katakan, dia melihat begitu banyak orang yang akhirnya patah. Patah semangat, patah macam-macam. Ya. Tapi dia katakan ada juga orang-orang tertentu yang justru ditempa oleh penderitaan. Ya, menjadi orang yang lebih sensitif. Orang yang lebih mengerti situasi orang lain. Nah, tapi dia katakan, but I have seen many more people grow cynical and bitter. Oke, selalu ada orang-orang yang punya ketangguhan ya, sehingga mereka tetap menjadi sosok-sosok yang luhur bagi kita, agung bagi kita. Tapi dia katakan, lebih banyak lagi orang yang jadi sinis dan merasakan pahit getir. Ya, jadi sungguh benar ya, dia betul lucuti kepadanya. Nah, lalu timbullah pertanyaan, apakah ini bukan sebuah contoh klasik? Sering sekali dalam kehidupan kita ini, tengah-tengah dunia yang memang berubah-ubah ini, ya, kalau ada orang menderita seperti Ayub, ketika ada percakapan itu anehnya, itu menjadi percakapan satu arah. Ayub mendengarkan dan biasanya yang dia dengarkan itu adalah tuduhan-tuduhan. Karena sahabat-sahabat Ayub itu mengatakan, kami ini orang yang percaya gitu ya. Ya. Kami ini adalah orang yang tahu bahwa di dalam pengalaman hidup biasanya orang baik dapat yang baik, orang jahat dapat yang jahat. Nah, oleh karena itu mereka mulai menasihati Ayub yang hidup di dalam penderitaan yang amat-amat berat. Nah, ini dia. Karena tadinya mau memberi nasihat, akhirnya yang muncul adalah tudingan. Ya, ini ilustrasi yang sangat bagus yang dibuat untuk menggambarkan kondisi-kondisi tadi. Nah, oleh karena itulah sekali lagi kita memetik hikmat ya dari Rabbi Kushner. Dia katakan, I believe in God, but I do not believe the same things about Him that I did years ago when I was growing up or when I was a theological student. Nah, ini dia. Ya. Jadi ada proses orang belajar sehingga dia katakan bahwa yang tadinya dia percayai itu ternyata dalam proses waktu ya itu berubah kepercayaannya itu. Bukan artinya dia jadi pindah agama lain atau murtad, bukan. Berubah dia. Karena dia tahu bahwa banyak hal yang tidak bisa dijawab ketika ada masalah-masalah tentang kehidupan. Ya. Oleh karena itu sesudah proses panjang itu dia katakan, I no longer hold God responsible for illnesses, accidents, and natural disasters. Because I realized that I gain little and I lose so much when I blame God for those things. Ya, luar biasa yang dia katakan ini ya. Jadi sesudah dia cermati, renungkan, dia sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak harus bertanggung jawab untuk semua, katakanlah kecelakaan, penyakit, bencana-bencana alam. Ya. Nah,
Ini juga membuat dia sadar kalau dia terlalu banyak menuduh Allah salah, akhirnya apa? Dia tidak peroleh apa-apa gitu. Ya. Jadi inilah salah satu yang bisa kita tarik sebagai pelajaran hikmat. Ya, para pemikir di zaman kita ini semakin lama merenungkan atau mencari jawaban tentang kejahatan dan bencana dengan audisi keadilan Allah, yaitu bagi korban dalam situasi yang berbeda-beda. Bencana alam, tsunami misalnya, tapi juga jangan lupa ada banyak korban kejahatan manusia, perdagangan manusia misalnya. Ya, nah, daripada kita berandai-andai, bertanya-tanya terus, mengapa Tuhan ini dan itu, dia usulkan, kalau begitu, yang lebih penting, ya, dan sering genting itu adalah, ya, bagaimana memberi pendampingan dan penguatan kepada korban demi proses pemulihan trauma. Ini saya kira yang paling menentukan. Ya, Dorothee Zoller, seorang yang juga terkenal teolog dari Jerman, feminis, dia katakan illnesses, accidents, human tragedies kill people, but they do not necessarily kill life or faith. Oh, ini juga mendalam ya. Oke, orang sakit mengalami kecelakaan, ada tragedi kemanusiaan, dan itu semua mengakibatkan akhirnya ada yang mati. Nah, meskipun demikian dia katakan, itu tidak berarti hal-hal tersebut itu bisa langsung membunuh kehidupan atau membunuh iman. Nah, ini keberanian untuk meneropong realita apa adanya, tapi juga membuka ya spiritualitas yang berani merayakan hidup di tengah-tengah kepungan maut. Nah, karena itulah dalam situasi seperti ini, di mana orang merasa hidupnya begitu gelap, kita perlu memahami apa yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab mengatakan, ya, Allah itu menderita ketika manusia menderita. Ya, ingat waktu kita baca Kejadian 6 ayat 5-6 kita bisa tarik sebuah kesimpulan. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, sebentar saya buka dulu ayat 5-6 ya. Saya bacakan untuk kita semua ya. Ya, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyalah salah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Lihat ya, kalau ada kata memilukan hati, kita tahu, wah itu sudah menusuk Tuhan sampai di kedalaman dirinya sendiri. Ya, jadi Allah itu turut menderita. Dan ada satu ilustrasi yang sangat baik, saya tidak tahu siapa yang mengerjakan ini, bagaimana salib dipertemukan dengan virus. Dan orang-orang yang tetap beriman akan mengatakan, apa yang kami jalani itu sudah diketahui oleh Tuhan yang tahu menderita. Jadi kita semua dipanggil untuk melampaui tragedi. Ya. Jadi diperhadapkan dengan realitas bencana yang mendera dunia kita. Nah, perspektif Alkitab mengajak umat beriman itu untuk berwawasan komprehensif dan bertindak holistik dalam menghadapi bencana kemanusiaan dan bencana alam. Ya. Yang jelas, kalau kita baca Efesus 4:6, itu Tuhan itu adalah yang ada dalam segala sesuatu. Bapa segala sesuatu ya. Ada dalam segala sesuatu. Dan melalui dialah akhirnya segala sesuatu ada. Ya. Nah, jadi Tuhan itu juga berproses dunia kita ini kepada visi pemulihan di dunia baru.
Ya, tadi sudah dikutip, sekarang kita kutip lagi. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, ini Paulus yang mengatakan ini ya. Kita bisa lihat ikonnya. Ya. Jadi ya, kalau kita membaca judul, habis gelap terbitlah terang. Nah ini, saya lihat fraseologinya, bahasanya memang mirip. Siapa meminjam siapa, kita tidak tahu. Tapi yang jelas Alkitab lebih tua. Nah, kalau kita membaca ke belakang sedikit, kitab Nabi Yesaya, ternyata panggilan itu, agar kita menerangi kehidupan itu betul-betul seperti umat Tuhan yang berjalan dari gelap kepada terang. Nah, akhirnya, saya mau katakan, gereja, eklesia, itu adalah tanda kehadiran Kristus yang bangkit. Ya, gereja itu tetap ringkih, vulnerable ya, atau rapuh juga sama. Seperti Kristus menghadapi salib. Tetapi dalam kelemahannya, Kristus hadir sebagai Tuhan dalam perjanjian lama. Nah, ini sesuatu yang luar biasa bagi kita ya. Kristus hadir sebagai Tuhan yang dikenal dalam perjanjian lama. Makanya namanya adalah Ehye Asher Ehye. Ini aku, kata Yesus. Tapi dia ucapkan Ehye Asher. Ya, amang semua. Memperdalam perspektif kita tentang teks yang baru saja kita baca ini. Demikian, saya kembalikan dulu. Oke, terima kasih buat Amang Pendeta Dr. Anwar Chen yang telah memaparkan ya. Menurut saya cukup menarik buat kita diskusikan pada malam hari ini, di mana dikatakan dari gelap terbit terang ya. Kondisi saat ini benar-benar membuat kita susah. Tapi dari tadi penjelasan Amang ada perspektif baru, artinya kita bisa spiritual kita mungkin malah meningkat dalam kondisi ini, dan kita bisa dimampukan melampaui tragedi tadi. Banyak hal yang bisa kita diskusikan. Jadi saatnya kita buka term pertama untuk ada pertanyaan atau sharing. Kami persilakan Amang, Inang kalau ada memberikan pertanyaan. Kami persilakan. Ada dari Amang Sintua Dr. Andes Binsar Siregar? Boleh, Amang. Oh ya, silakan Amang. Ya. Mulai Amang Pendeta Dr. Chen. Ada tadi yang menarik dari bagian menjelang akhir ini tadi saya tangkap bagaimana kita melampaui tragedi. Di mana di sini ada dua konsep penting yang menurut saya perlu dielaborasi lebih jauh. Yang tadi Amang sebutkan, berwawasan komprehensif dan bertindak holistik. Jadi ini memang besar sekali, dan kecenderungan zaman sekarang orang berpikir sempit. Ya, hanya pada di bidang dia, ya dia semakin terkotak-kotak gitu ya. Padahal Amang di sini menyarankan solusi untuk melampaui tragedi yang kegelapan sekarang ini, ya haruslah berwawasan komprehensif dan bertindak holistik. Saya kira ini sangat penting untuk perencanaan gereja kita ya dalam menangani keluar dari kegelapan itu. Tapi implementasinya kira-kira seperti apa, Mang? Nah, ini barangkali pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, bagaimana? Kita langsung aja, Amang, atau gimana? Ya, Amang host. Langsung dijawab kah?
Silakan Amang, jawab aja Amang, mungkin lagi lab kali ya. Amang Semajuntak. Oke, baik. Ya. Nah, jadi maksudnya di situ tadi ya, kalau kita bicara ya memang kita harus melihat kalau terjadi malapetaka itu tidak hanya sebuah narasi saja yang benar, ya. Karena memang ada banyak cara untuk mempunyai semacam wawasan tentang apakah ada yang maksud di balik semuanya ini. Kan begitu. Jadi kalau kita diminta untuk berwawasan komprehensif, kita tidak mau terjebak misalnya dengan dikotomi hitam putih gitu. Ya, kan banyak orang kalau terjadi masalah, lalu ada bencana, ya. Kadang-kadang ya dia jadi menuduh orang lain gitu. Mulai mempertanyakan, jangan-jangan orang ini memang patut dihukum karena tindakan-tindakan mereka yang lalu. Jadi kalau kita bicara soal ini, berarti ada harus pendekatan pastoral ya, yang sifatnya betul-betul menghormati berbagai dimensi yang ada pada kita manusia. Ya, jadi itulah yang dimaksudkan dengan holistik. Katakanlah misalnya sesudah bencana habislah semua milik dia. Dia tidak punya apa-apa kecuali tekad untuk hidup ya. Jadi ini kalau orang bertemu dengan orang seperti ini itu nggak bisa lagi kita hanya berbicara tentang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita memang mau katakan Tuhan baik, tapi harus ada sinyal-sinyal yang konkret. Bagaimana hidupnya juga bisa ditata kembali. Ini saya kira banyak contohnya ya di masa pandemi ini gitu. Ya, saya rasa demikian jawaban singkat. Mudah-mudahan ada yang dipetik lah ya dari percakapan ini. Oke, terima kasih Amang Pendeta. Ya, maaf tadi jaringannya terputus. Oke, tadi dari Amang Sintua B. Siregar sudah langsung diberikan jawaban. Apa ada dari Tampu yang Bolon, lain? Kami persilakan. saya Tampu Bolon boleh? Oh, silakan Amang W. Tampu Bolon. Mauleate ma di Tuhan. Mauleate di awak padita Anwar Chen PhD, di amang moderator. Pajupak kita di Bagasa Lasni Roha, saminggu bertambah musehita dalam kondisi sehat. Menarik judulnya, habis gelap terbitlah terang. Saya nggak kepengen masuk ke dalam hal-hal yang gelap. Saya anggap gelap itu udah selesai lah, masa lalu. Saya pengen masuk kepada hal-hal terang. Pertanyaan saya adalah begini. Kenapa saya, mungkin Amang juga semua berpikir sama dengan saya, mudah-mudahan, mengapa saya bukan menjadi korban dari pandemi? Kok kita sampai sekarang ini dalam kondisi sehat? Apakah karena kehebatan kita atau karena Tuhan? Molo Tuhan do mergogo menghindarkan kita, menghindarkan saya tidak menjadi korban dari pandemi, mengapa? Apakah ada maksud-maksud lain dari Tuhan terhadap saya atau terhadap Amang yang lain untuk menyelamatkan kehidupan atau untuk mempertinggi keimanan? Mohon pencerahannya, Mang. Boleh ate, Mang. Oke, terima kasih Amang Tampu Bolon. Tadi pertanyaannya apakah kita sekarang itu masih selamat, artinya kita tidak menjadi bagian dari korban yang pandemi. Pertanyaannya tadi, apakah ini karena kehebatan kita atau karena Tuhan, gitu ya? Apa maksud Tuhan sehingga kita masih selamat atau tidak menjadi korban? Begitu ya, Amang ya? Ya, terima kasih, Amang. Ya, saya kira pertanyaan ini pertanyaan yang menarik ya. Biasanya orang bertanya, kenapa ini terjadi Tuhan? Ini dibalik ya. Kenapa tidak terjadi Tuhan? Nah, ini kan luar biasa ini dibalik. Itu pertanyaan bagus karena itu berupa semacam introspeksi ya.
ada situ semacam pengakuan. Sebenarnya kalau bicara soal kelayakan untuk hidup, kita juga tidak layak. Kalau begitu kenapa nggak dihukum saja kita ini? Ya, itulah yang disebut dengan teodise. Kita berusaha mendapatkan sebuah jawaban untuk sebuah pertanyaan yang sebenarnya jawabannya harus ditunda. Seorang teolog dari Jerman namanya Jürgen Moltmann, dia katakan bahwa penderitaan itu bagaikan luka menganga, ya. Dan menariknya itu baru bisa dibalut dengan sempurna nanti di dunia yang akan datang. Kalau itu masih di dunia sekarang ini, wah, ada unsur acak di dalamnya. Yang baik bisa kena, yang buruk juga bisa kena. Kalau begitu hampir nggak ada unsur seperti penyaringan yang ketat. Kita harapkan ada penyaringan itu ya, yang jahat ya dapat yang jahat lah gitu. Yang baik dapat yang baik. Tapi itu enggak merupakan suatu realitas yang nyata di hadapan kita. Karena kadang ada anomali ya, yang baik dapat yang buruk dapat yang baik. Jadi ini perenungan sudah panjang sekali. Syukurlah kalau kita menyadari hidup ini adalah sebuah pemberian. Itu kan artinya. Berarti kita masih diberi kesempatan untuk ya menikmati apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, bisa juga begini. Nah, ini tapi itu saya tidak bermaksud menghakimi. Karena ya Alkitab juga mengatakan ya, misalnya di dalam 2 Petrus ya. Izinkan saya mencarikan ayatnya dulu. Ya, soal hari Tuhan ini. Nah, ya, hari Tuhan itu apa maksudnya? Dan kalau itu saya gunakan sebagai analogi untuk pertanyaan yang barusan diajukan tadi, ya bisa juga ya. Nah, karena gini, dikatakan di situ ya, tidak tahukah kamu, kamu tidak boleh lupakan bahwa di dalam hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 hari, 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari gitu ya. Nah, yang mau dikatakan kalau orang tidak langsung binasa, tentu ada suatu rencana di balik itu. Dan rencana itu baru ketahuan seringnya ketika kita masuk di dalamnya. Jadi ini adalah sebuah pendekatan yang melihat, ya kalau kita bisa hidup, berarti masih ada kesempatan ya. Jadi nyanyian yang pernah dinyanyikan itu atau masih sering dinyanyikan itu betul-betul ada nyanyian iman. Ya, ya kalau tidak ya istilahnya habislah kita semuanya ini. Jadi inilah yang saya kira perlu menjadi perenungan kita. Pertambahan usia, kita nggak cepat-cepat meninggal dunia itu. Nah, kalau dalam tafsiran dari surat Petrus itu dia mau katakan ya, itu bukan soal kitanya sudah memiliki kualitas tertentu yang membuat kita pantas, tapi bahwa kalau ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk bertobat ya, bertobat maksudnya. Tuhan perpanjang supaya kita punya kesempatan. Kan gitu. Saya rasa itu poinnya yang paling penting di balik pertanyaan yang diajukan tadi. Ya, demikian Amang. Saya rasa cukup jelas, hidup ini adalah kesempatan. Bagaimana, ada yang lain atau Amang Tampu Bolon masih ada yang mau ditanyakan atau mau diberikan tanggapan? Untuk sementara cukup, Amang. Oke, terima kasih Amang. Dan persilakan yang lain apabila ada mau dipertanyakan. Ini kita ketemu Amang Pendeta yang pengetahuannya paling luas nih dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dan persilakan. Atau ada juga di sini saya lihat Ina, kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, ada Inang Nyonya Raja Gugup, Nyonya Alis Raja Gugup. Ya, Amang. Oh ya, mungkin silakan. Seperti ini, Amang, ini judulnya dari dalam gelap terbit terang. Itu mungkin bagi yang normal, bagi kita yang sudah merasakan
terberkati atau terhindar dari bahaya COVID. Saya menganggap ini adalah di masa-masa pandemi ini yang kita alami, itu sangat survive, itu sangat benar. Tapi ada orang dari dalam gelap terbit terang, itu tidak terbit terangnya, gelap terus. Karena itu dampak dari efek ini, ada yang tidak survive. Bahkan ada yang lama mengalami ini, berbulan-bulan. Sehingga sangat jadi tawar hati. Kita mungkin yang tadi ada pendampingan untuk mendampingi yang begini ini, diperlukan kita sendiri, kita sudah mengalami dan kita melihat orang-orang yang terdampak, pendampingan seperti apa yang begini untuk menyelesaikan permasalahannya itu bukan hanya dari situasi ini, sekarang spiritualnya yang terganggu. Karena kalau dari permasalahan perekonomian atau keluarga semua mungkin bisa banyak yang membantu, tapi untuk memulihkan spiritual dari orang-orang yang terdampak begini sulit, Amang. Jadi tidak terbit terangnya, gelap terus sampai saat ini, ada yang begitu, Amang. Jadi seperti apa yang bisa kita lakukan untuk oknum yang terdampak seperti ini? Terima kasih, Amang Pendeta Anwar Chen. Oke, terima kasih Inang. Ya, mungkin bisa langsung ke Amang Pendeta. Ini kondisi hidup orang gelap terus. Bagaimana kira-kira memulihkan spiritual? Silakan, Amang. Ya, berarti dia trauma itu ya. Orang mengalami trauma itu. Dan dia membutuhkan proses panjang kalau trauma. Kalau orang depresi itu biasa ya. Tapi kalau lama-lama memang depresi makin membuat orang terpuruk. Nah, dalam hal ini kita memang harus mengakui kita ini enggak satu jenis semuanya. Ada orang yang melalui pandemi ini masih oke-oke saja, ketawa-ketawa saja, ya, tidak terlalu tertekan gitu. Tapi ada orang ya setiap kali nanti ada ini baru-baru disebar lagi kan semacam hoax RRCM pasiennya meningkat, nah gitu. Saya baru tahu bahwa itu digelembung-gelembungkan gitu. Nah, itu kan membuat orang yang mudah stres langsung mikir tuh, waduh gagal ini. Nggak ada cerita bahwa di tahun depan jadi endemi. Tadi yang saya katakan tadi, orang memang sudah lelah. Pandemik, petik. Itu lelah kita. Saya aja lelah. Ya. Apa nggak bisa. Ada hal-hal yang bisa dilakukan, tapi betul-betul banyak hal yang jadi berkurang gitu. Nah, untuk orang seperti itu memang pendampingan pastoral itu bisa panjang gitu. Untuk ya ini nggak pesimis, tapi memang itu butuh semacam perhatian yang khusus kalau ada orang-orang seperti itu. Artinya hidup ini gelap melulu. Nah itu kan tidak benar ya, hidup ini gelap melulu. Betul ada yang gelap, tapi kita jangan lupa justru masih sangat banyak yang terang. Nah, jadi ya mari perkuat tanda pengharapan. Lalu yang kita bisa kerjakan untuk yang bersangkutan bagaimana? Saya rasa bukan hanya mencoba untuk mengubah dia dengan mensugesti, pakai firman Tuhan dan sebagainya. Sering sekali kita belum gali masalah yang dihadapi orang. Ini yang saya ingat saya pelajari ya waktu mahasiswa teologi dulu. Dan ini saya pegang sampai sekarang. Katakannya begini, dalam sebuah perjumpaan pastoral, dan orang-orang yang berjumpa dengan kita itu punya masalah, nomor satu itu yang harus kamu lakukan, itu adalah bukan langsung memberi solusi terhadap masalah. Karena kamu tidak bisa memberi solusi kalau tidak tahu masalah. Ya kan itu. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Rupanya salah satu langkah yang betul-betul penting, harus bersedia berempati. Mendengarkan itu jauh lebih penting daripada menjelaskan. Dan ini kurang sesuai dengan naluri kita gitu. Ya kan? Hai tahu si patah dang binoto debi saya stongna persoalan nai. Bitorodo alusni. Menghormati prosesnya. Dalam kasus tertentu bahkan itu bisa menjadi soal medis. Jangan-jangan dia perlu ditolong secara klinis. Kan begitu ya. Memangnya
Jadi saya betul-betul berusaha. Salah satu guru kami itu ya Dr. Pastoral Studies ya, Pendeta Nababan. Wah, kami ketika menganalisis kasus-kasus, jelas itu. Dia bilang, kadang-kadang di gereja pun terlalu mudah orang memberikan nasihat. Karena kalau orang lagi berduka, lagi mengalami trauma, jauh-jauh lebih penting dia merasa dia dimengerti. Ketika dia mulai merasa dirinya dimengerti, sebuah proses menuju penyembuhan itu sudah terjadi. Ini betul-betul, ini bahkan bukan teologi saja, ini betul-betul yang kami pelajari dari para ahli konseling, yang tentu saya sudah belajar secara mendalam psikologi. Ya, begitu Inang ya. Terima kasih Abang penjelasannya. Saya rasa sangat tepat sekali ya, maksudnya bersedia berempati. Kami persilakan yang lain jika masih ada pertanyaan. Masih boleh nambah nggak, Bang? Oh ya, silakan Amang Sintua B. Siregar. Iya, ini tadi saya dengar dari Amang Pendeta Chen tadi mengenai perencanaan. Kita kan sekarang ini dalam situasi yang sekarang ini tadi digambarkan dan menurut saya menarik itu gambaran tadi. Apakah kita mau membuat perencanaan jangka panjang atau jangka pendek? Nah itu saya kira ya, karena ini kebetulan Karnolong mau bikin perencanaan juga ini. Saya pikir sebetulnya perencanaan yang seperti apakah yang tepat dalam masa penderitaan ini, masa gelap gulita ini yang masih kita jalani, ya. Saya juga akhirnya berpikir-pikir ya mungkin yang paling tepat itu hanya tahunan saja, jangan berpikir range yang 5 tahunan. Tapi bagaimana problem solving sesaat ini ya dalam tahun ini pikiran saya setelah mendengar Amang tadi. Ya minta klarifikasi Amang. Mau lihat deh. Oke, terima kasih Amang Sintua B. Siregar. Silakan Amang Pendeta Anwar Chen. Ya, tentu ini soal organisasi juga ya. Dan tentu saja tiap-tiap jemaat itu punya kondisi-kondisi khusus. Istilahnya paling tahulah jemaat apa yang dia butuhkan. Bagaimana melakukannya. Yang saya maksudkan tadi itu kadang-kadang orang bisa terlalu percaya diri bahwa dia bisa merencanakan tahapan demi tahapan itu secara jelas. Di masa pandemi ini terbukti tidak benar. Saya rasa perlu tetap ada semacam rencana jangka panjang dengan asumsi-asumsi hidup ini jadi membaik. Kan gitu. Tapi nampaknya cara bekerja banyak orang, ini juga saya pelajari bahwa orang-orang di dunia bisnis pun sekarang begitu. Ya. Dia ada tetap rencana 5 tahun misalnya, tapi dia tahu bersiap-siap untuk adjusted gitu. Kapan-kapan disesuaikan lagi, kapan-kapannya disesuaikan lagi ya. Jadi begitu fleksibel jadinya. Iya. Saya rasa itu hikmat yang kita bisa petik ya. Karena saya sendiri sudah mengalami gitu dalam skop yang ya lebih terbatas barangkali karena pekerjaan kami ya. Saya sendiri sudah mengalami bahwa jangan terlalu banyak berencana yang terlalu panjang. Tapi sesuatu yang realistis dengan keadaan. Ya. Saya belajar sebenarnya dari cara pemerintah mengelola PPKM terakhir ini. Saya pikir itu pintar ya. Dia tidak masif langsung gitu, tapi dia style dulu, naik sedikit, turun sedikit, naik sedikit, turun sedikit. Nah, itu strategi sekali tuh. Jadi ya begitulah kita juga di era seperti ini. Begitu Amangnya tanggapan saja, Amang tentu lebih tahu ya. Iya Amang, mau lihat ya Amang. Oke, terima kasih Amang Pendeta. Kami persilakan bagi yang lain apabila masih ada yang mau ditanyakan. Amang Pangaribuan, Amang. Ya, oke. Silakan Amang Sintua Pangaribuan. Terima kasih Amang moderator. Membaca topik dari terbit, dari gelap terbit terang. Tadinya saya memahami
gelap itu adalah masa pandemi, dan sekarang seiring dengan menurunnya grafik mengarah ke terang, artinya dia tetap stay di kegelapan. Mohon pencerahan Amang Pendeta Dr. Anwar Chen. Terima kasih. Ya. Pak Gariman. Kami persilakan Amang Pendeta, silakan. Ya, dalam konteks Paulus sebenarnya ya ini tentu berarti dua sekurang-kurangnya. Yang paling utama itu adalah bahwa kalau hidup orang belum punya terang pengharapan, ya gelap. Dan terang pengharapan itu kan bicara tentang apa yang paling menuntun hidup kita. Dan Paulus yang sudah menuliskannya itu tahu, itu pasti kalau kita punya Kristus. Dan Kristus punya kita. Ya. Jadi itu yang saya kira salah satu maknanya yang paling mendasar dulu. Tapi ini bisa diperluas menjadi sebuah analogi yang berlaku untuk situasi-situasi yang memang menggerus pengharapan. Gelap dunia ini kelihatannya. Nah, disitulah faktor bahwa ada firman dalam kehidupan ini bisa menjadi sebuah senter bagi kita untuk berani melangkah. Dan ini kita pelajari dari banyak orangnya. Sebagai pendeta aja saya dari waktu ke waktu dengar itu kesaksian-kesaksian orang yang hampir meninggal dunia gitu. Lalu dia tahu rupanya kalau sudah begini ini bukan uang yang bisa menyelamatkan saya gitu. Itu menarik gitu ya. Kalau sudah begini ini nampaknya saya tinggal serahkan sama Tuhan. Kalau dia memang masih mau, puji Tuhan. Kalau dia pilih supaya saya pergi, ya saya harus siap. Nah, sesudah menjadi penyintas, artinya lolos dari kepungan pandemi, buat sementara ya, orang itu yang mengatakan, kan ini orang yang bukan pendeta. Gitu. Rupanya sesudah mengalami itu, baru sadar saya apa itu pentingnya punya iman dan pengharapan. Bukan tidak tahu, dia bilang tahu saya. Iman pengharapan itu penting, tapi ketika sudah melalui, istilahnya terowongan gelap itu, yang bisa beresiko fatal sekali, dan bisa jadi penyintas, dia sadar, wah, kalau begitu, ya harus ada pegangan. Dan pegangan itulah yang membuat kita bisa, istilahnya, melewati yang gelap untuk betul-betul sampai pada yang terang. Ya, mari kita sama-sama doakan supaya di tengah-tengah kehidupan bangsa kita ini, ya nanti dalam peralihan kepemimpinan pun masih ada orang-orang yang seperti itu, ya, yang bisa menghadirkan secercah pengharapan. Jadi kalau dalam keadaan gelap, orang tidak berpikir lagi akan langsung melihat matahari. Kadang-kadang orang mensyukuri celah-celah kecil ya, balik jendela atau apa yang kelihatan. Dan ini perlu kita coba jadikan semacam cara hidup kita. Saya ingin bersaksi sedikit. Kadang-kadang saya lelah sekali. Bukan karena fisik sebenarnya, karena pikiran. Lalu ada pilihan tentunya ya. Saya biarkan saya tetap lelah, dan lelah yang tidak produktif ya, karena kayak oke, kalau orang lagi stres atau lagi apa, lagi turut memikirkan soal pandemi ini, apa efeknya buat keluarga nanti, untuk anak saya, dan sebagainya. Ya ini kan bisa melumpuhkan kita. Masuk ke dalam gelap kita rasanya. Tapi menarik ketika saya mulai menghargai kecil-kecil, misalnya, bangun. Cukup segar, terima kasih Tuhan. Lalu melangkah lagi nanti, minum kopi pagi hari ya. Apalah hebatnya minum kopi kan? Lagi kopi pahit. Gak ada hebatnya sama sekali kan? Ya kan? Sambil buka jendela, kopi sudah sudah jadi gitu. Lalu sekali teguk, aduh terima kasih Tuhan masih bisa ku nikmati. Berubah loh, terus terang aja. Saya nggak mau cerita tinggi-tinggi Amang dan Inang. Saya cerita aja hal kecil yang saya lakukan. Berubah loh. Iya ya, coba kalau belum nggak enak hidup ini.
tiap bangun atau mau tidur juga nggak suka. Ya udah tambah stres, nggak keluar kita dari suasana muram itu. Kita nggak nyangkal, tapi kita mengizinkan sikap kita itu dibentuk oleh Tuhan. Yang mengatakan memang setiap hari perlu kita syukuri. Ya. Jadi itu contoh-contoh kecil yang kita bisa jalani untuk menunjukkan bahwa memang betul kalau ada secercah terang pun di kegelapan yang pekat, kelihatan itu efeknya. Nah, itulah yang saya yakini sebagai anugerah Tuhan yang memberi kepada kita iman dan pengharapan. Dan itu betul-betul saya lihat dalam kehidupan warga jemaat. Ya. Yang sakit ya, termasuk juga yang kehilangan pekerjaan ya. Ketika di situ ada keyakinan, Tuhan gak apa-apa aku alami sebentar, tapi aku akan berusaha terus. Mumpung masih ada katakanlah uangnya atau apa, dia akan berusaha terus supaya saya bisa menemukan sebuah jalan baru untuk mengatasi semuanya ini. Nah, seperti itu Abang ya. Ini hanya sharing aja, ini saya cerita soal ini gitu. Yang memang merupakan semacam ilustrasi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, begitu Abang moderator. Oke, terima kasih Abang Pendeta. Tips yang menarik ya, bersyukur hal-hal kecil. Saya lihat ada Amang Sintuaha Nainggolan, ada Raisen. Ya. Silakan, Mas. Jadi, melatih di Amang Pendeta Dr. Anwar Chen, nang Padarhon Hatani Tuhan. Ya, terima kasih Amang Pendeta. Sama-sama. Saya tertarik membaca tema kita sebenarnya yang diambil dari yang kita sebutkan 2 Korintus 4 ayat 6. Saya baca dulu sekali lagi ya, Amang ya. Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Tapi lanjutannya yang paling penting menurut saya. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Artinya, kalau memang kita dari gelap itu mau ke terang, artinya Tuhan itu harus hadir. Cahaya Tuhan itu harus hadir. Nah, jadi teringat saya ada dialog seorang profesor dengan mahasiswanya mengatakan begini, gelap itu ada apa enggak? Si mahasiswa pasti menjawab ada, si profesor mengatakan tidak. Karena gelap itu sesungguhnya adalah ketidakhadiran cahaya. Itu namanya gelap. Nah, ini juga dalam konteks pasal ayat 6 ini juga tentunya gelap itu adalah ketidakhadiran cahaya Tuhan. Itulah, jadi sesungguhnya gelap itu tidak ada, tapi adalah ketidakhadiran cahaya Tuhan. Saya hubungkan tadi testimoni Amang Pendeta Anwar Chen, ya, bahwa kalau pagi hari kita malam suntuk pikiran, pusing dengan berbagai permasalahan, tapi pagi hari minum kopi dan teringat Tuhan, dan kita akan bersyukur. Maka hadirlah Tuhan itu. Padahal waktu kita suntuk atau apa, mungkin Tuhan itu jauh, tidak hadir gitu. Begitu kita minum kopi, pagi hari kita bersyukur dan hadir Tuhan itu, maka selesailah gelap yang tadi. Selesailah gelap tadi. Nah, pertanyaan saya sebenarnya, Amang Pendeta, saya juga sering ke LAI, tapi jarang ketemu dengan Amang Pendeta, bahwa hubungannya dengan teodisi yang sering disampaikan tadi, ya. Teodisi itu yang menggugat, yang seolah-olah menggugat peran Tuhan di dalam adanya gelap, quote unquote, termasuk kejahatan, quote unquote juga, termasuk pandemi COVID sekarang, quote unquote. Apa? Kan orang jadinya menggugat ini. Apa peran daripada Tuhan dengan adanya kejahatan, dengan adanya pandemi ini, dengan adanya gelap? Padahal tadi kan kita sebutkan bahwa gelap itu sungguhnya tidak ada, kata profesor itu. Yang ada adalah ketidakhadiran cahaya. Nah, demikian juga di dalam pasal ayat 6 tadi disebutkan, karena ya di dalam hati, terangnya hadir di dalam hati kita. Itulah yang membuat kita menjadi terang. Itu saja, Amang. Jadi teodisi ini banyak sekarang dipelajari orang, saya lihat, untuk menggugat di masa-masa pandemi COVID ini. Kalau iman kita sih sebagai seorang Kristen, apalagi kita HKBP, mungkin tidak pernah sampai ke sana menggugat itu. Tapi pemikirannya bahwa
baik dari Agustinian, saya coba lihat beberapa sebelum kita mulai tadi, saya coba searching, maupun dari siapa Irenaeus itu, membuat dua hal. Bahwa Agustinian mengatakan bahwa Allah itu dibebaskan dari tanggung jawab dari segala kejahatan karena sudah diberikan kebebasan kepada manusia berbuat jahat atau tidak. Sedangkan Irenaeus mengatakan bahwa Allah itu bertanggung jawab terhadap kejahatan, tetapi dibenarkan karena bermanfaat untuk perkembangan manusia. Nah, hubungannya dengan ayat 6 tadi, Amang, jadi gimana ini pendapat kita terhadap menyikapi kondisi pandemi COVID sekarang ini dan gelap-gelap yang lain lah. Kalau pandemi COVID ini kita katakan kesulitan, kejahatan atau gelap, masuklah itu di pasal 6 tadi, di ayat 6 tadi itu. Itu saja, Amang. Ya, terima kasih sebelumnya. Memang banyak baca ini ya. Peranan Tuhan ya, banyak. Silakan, Amang. Wah, itu memang persoalan teodisi itu sudah persoalan klasik yang tak habis-habisnya dibicarakan. Ya, di Alkitab pun demikian ya. Nah, oleh karena itu biasanya ketika orang sedang mengalami penderitaan itu sesuatu yang paling wajar. Selalu kalau orang mengalami hal-hal, ya sakitkah, kenapa saya kena, itu biasa itu. Nah, kan lebih sulit adalah ketika dia mengalami itu, dan itu mempengaruhi cara dia memahami dirinya, dan dia tidak punya terang yang dari firman Tuhan. Jadi kalau misalnya Mazmur 119 bilang, firman-Mu itu adalah terang bagi jalanku, itu kan bukan metafor sembarangan itu. Karena memang kalau ada terang ilahi dalam bentuk firman Tuhan yang menyapa hidup kita, ya itu merupakan suatu tandingan terhadap kegelapan tadi. Kan gitu. Jadi ya itulah yang membuat kita perlu punya semacam disiplin mendengar. Tiap hari ada firman Tuhan itu menuntun langkah kita. Yang saya maksudkan itu bukan baca Alkitab misalnya satu hari 20 pasal gitu, bukan itu. Ya, jangan-jangan saking sibuk baca 20 pasal nggak sampai kita menikmati terangnya itu gitu. Ya, saya maksudkan itu misalnya kita selalu punya ruang-ruang dalam diri kita ya untuk ya berkata ya, ingin berdoa misalnya, ingin ada waktu sebentar ya untuk melihat kembali hidup ini, untuk mengatakan ya masih ada harapan. Kalau masih ada harapan, masih ada pesan yang bisa disampaikan untuk dunia kita ini, untuk orang-orang terdekat misalnya. Dan itu Amang. Jadi ya betul, Amang tadi bagus sekali menggarisbawahi bahwa ya peran Tuhan itu sangat menentukan. Tapi peran itu tidak bisa menentukan secara otomatis. Jadi kita harus aminkan itu, nah baru kita jalan bersama. Ya. Ada senter pun kalau nggak dinyalakan, apalah gunanya senter? Itu Amangnya sementara. Oke, terima kasih Amang Pendeta. Masih ada lagi mungkin dari teman-teman Amang Inang yang persilakan. Amang Kristen Pangaribuan. Oh, ya kembali Amang Sintua R. Pangaribuan, silakan Amang. Daripada vakum. Amang Pendeta Anwar Chen, adakah kisah seperti ini di sepanjang Alkitab yang pernah terjadi di rentang sejarah atau bahkan di naskah-naskah yang pernah Amang selidiki, teliti seperti itu, Pak Pendeta? Kisah-kisah yang mirip dengan yang terjadi sekarang ya, di Alkitab atau di naskah-naskah kuno lainnya. Terima kasih, Pak Moderator. Ya, silakan. Terima kasih, Bang Ribuan. Silakan, Abang Pendeta.
Ada, sangat ada. Ya, tapi apakah itu bisa disebut pandemi atau enggak ya? Mari kita nilai karena kita enggak punya data medis ya. Misalnya waktu Daud mengadakan sensus, kan seperti itu ya. Kau pilih kata Tuhan, karena ketika dia mengadakan sensus, persoalannya bukan menghitung itu yang salah. Dia mau mengandalkan kekuatan militer. Berapa ini orang yang punya kekuatan ini? Ya kan? Padahal jelas ketika dia bisa naik, bisa menang, nah itu kan harusnya dia akui itu adalah Tuhan yang memberi kemenangan. Nah, pada waktu itu timbul diskusi kan, Tuhan kasih apa? Pilihan. Kau mau jadi orang yang diburon atau rakyatmu akan kena sampar mati selama berapa hari. Itu bisa kita lihat nanti di kitab 2 Samuel. Maaf. Ya, 2 Samuel benar. Ya. Nah, ketika pilihannya adalah biar tulah itu yang terjadi, wah, ngeri sekali jumlah yang mati. Jadi istilah kunonya kalau dalam terjemahan kitab kita barangkali mirip dengan tulah. Jadi pandemi itu sejenis tulah ya. Dan kita tahu di zaman kuno, makanya saya bilang ini soal catatan yang tidak kita miliki secara lengkap. Di zaman kuno, kalau ada penyakit seperti ini, tidak ada jalan untuk menghentikannya. Tidak ada. Ya. Jutaan manusia bisa mati begitu saja. Dan pasti amat menakutkan. Karena itu membuat orang tidak berani keluar. Ya, tidak bertemu orang, mungkin bisa berbulan-bulan tidak pernah keluar rumah dan sebagainya. Ya. Sinilah harus ada di semacam, ya saya sebutlah pemahaman dasar kita ya tentang bahwa yang terjadi ini adalah fenomen yang memang bukan baru sama sekali bagi umat manusia. Namun kan ada bedanya. Kalau dulu penyakit menyebar itu ya dia menyebar, tapi geraknya nggak pernah secepat itu. Kalau sekarang dia menyebar, kenapa? Karena penyakitnya ikut terbang. Kan hebat ini. Penyakitnya dari Jakarta, besok sudah tiba di New York penyakitnya. Jadi virusnya kan ikut terbang, kan hebat tuh. Ya kan? Kalau dulu dia memang merembet, tapi dia merembet sesuai dengan kecepatan orang bergerak. Itu pun sudah sangat-sangat dahsyat. Saya rasa itu amangnya. Saya tidak bisa secara spontan misalnya memberikan data yang lengkap. Tapi saya tahu itu hal yang biasa terjadi juga. Ya kan? Makanya kalau udah sampai begitu banyak pemahaman orang itu, waduh, malaikat maut sudah kerja nih, menghabisi kita kan. Ya. Oke, moderator ya. Terima kasih Bang. Sangat mencerahkan kita. Masih ada lagi mungkin dari rekan-rekan dari Amang Utagalung. Amang ya? Utagalung Amang. Oh, silakan Amang Sinto Utagalung. Ya, terima kasih. Selamat malam Amang Dr. Anwar Chen. Horas Amang. Terima kasih sudah hadir. Pertanyaan saya aja, Mang, dalam masa pandemi ini kan tentu banyak kekhawatiran. Dan sampai sekarang orang juga sudah divaksin, tapi masih banyak, terutama umat kita ya, yang masih ragu untuk keluar gitu. Nah, seperti yang tadi masih bahkan juga bergereja juga masih ragu keluar. Masih banyak kekhawatiran itu, Mang. Nah, tadi sudah beberapa hal sudah disampaikan, triknya, pendekatannya yang luar biasa. Sebenarnya gimana kita menyikapi ya, Mak, sebagai seorang Kristen, pandemi ini yang ujungnya juga ke gereja kita gitu, masa depannya seperti apa ya? Karena sekarang lebih ngetop gereja YouTube, Mak. Seperti sekarang inilah. Bagaimana masa depan gereja kita nanti kalau kita tidak memulai dari sekarang? Karena terus terang dari sisi kami juga masih banyak ya
teman-teman kami ya, kita lah semua yang masih ragu untuk keluar pintu rumah pun masih ragu walaupun sudah vaksin 2 kali. Apa yang terjadi Amang dengan ini? Itu aja mungkin Amang. Terima kasih. Terima kasih Amang Sintua Hutagalung. Bagaimana masa depan gereja kita ini? Silakan Amang Pendeta. Pertanyaan yang sangat berat itu. Ya. Memang ada semacam habitus baru ya. Cara hidup bergereja, cara berinteraksi. Tapi ya memang kita harus berani juga dalam batas-batas yang sehat. Karena kalau terlalu terkungkung, itu justru akan punya efek negatif ya. Jangan kira bahwa kita yang katakanlah, wah ada gereja YouTube tersedia itu bahagia. Jangan. Kalau kita masih betul-betul yakin persekutuan orang percaya itu adalah persekutuan yang memang real, ambil ruang dan waktu ya. Saya rasa itu belum tergantikan. Namun dalam keadaan masih tanda tanya ya, orang cari aman kan gitu. Itu kan tidak salah. Hanya jangan sampai ya harimau karena sudah terlalu lama dikurung, udah nggak berani dia keluar kandang. Kan itu ngerinya. Itu bisa terjadi tuh. Makanya kadang-kadang bahkan ketika kita hadapi yang seperti ini pun ya, kita betul-betul perlu punya semacam sikap yang proporsional. Saya nggak mengatakan bahwa saya bakal lolos terus, nggak berani saya. Tapi selama pandemi ini, bila mana dimungkinkan untuk melayani tatap muka, saya pasti datang. Ya, itu suatu keputusan itu. Saya pasti datang. Pernah itu sampai ke 3 raksa. Ya, bayangkan itu ya. Sampai ada kekhawatiran. Nanti gimana? Jauh sekali gini-gini. Ya, 3 raksa mana jauh. Ya. Yang mungkin jauh itu karena ketakutan-ketakutan kita itu. Ya. Yang penting kalau kita tahu caranya ya usahakanlah. Walaupun tidak nyaman ya usahakan. Jaga dulu. Ya. Dan jangan mau mudah-mudah terjebak kan gitu. Saya lihat persoalannya adalah gini. Kadang-kadang sudah bisa buka ini. Boy mahita amar pesta-pesta katanya gitu. Oke. Ya. Itu sudah mulai makan. Dan itu nyala lagi kan. Ada musik nyala kan. Ya. Sudahlah. Poco-poco lah dia lupa lah kan. Nah. Saat itulah biasanya bisa terjadi lagi kan itu. Saya rasa memang pilihannya adalah kita tetap disiplin. Ya, di rumah lah kita bebas-bebas. Tapi kalau di luar ya terpaksa ketat. Supaya dalam batas-batas yang masih menunjukkan pandemi belum selesai, kita terlindungi lah. Cuma gereja ya nggak boleh terlalu takut. Saya lihat AKBP jalan terus kok. Yang lama sekali tidak pernah buka gereja itu di KI misalnya. Gereja kami juga barusan buka itu yang di Jalan Cikini itu. Barusan aja itu 19 September. Saya ingat kenapa? Karena waktu saya khotbah itu udah kedua kalinya gitu. Ya, 19 kemudian 26. Ya. Itu kan dikasih jatah 50 orang. Nah, yang daftar aja baru kira-kira 40. Karena apa? Karena orang sudah trauma itu. Ya. Keluar ke ruang yang terbuka ini langsung wah virus ada di mana-mana. Ya. Terus terang pada waktu awal pandemi saya pun ada seperti itu. Sehari bisa berapa puluh kali cuci tangan gitu. Karena banyak teori waktu itu kan, wah melekat di gagang pintu, melekatlah di mana-mana ya. Baru keluar kita belanja sebentar, harus mandi, bisa 7 kali lah kita mandi satu hari. Itu kan mempengaruhi karena itu wacananya sekarang ini. Nah, saya baru baca itu satu buku. Persoalannya adalah kadang-kadang pandemi ini sudah menjadi infodemik. Itu istilah yang bagus sekali itu, infodemik. Dan ternyata infodemik itu virus yang luar biasa berbahaya. Karena dia mudah viral dia. Nah, itulah. Jadi ya, kita betul-betul dikepung oleh informasi gelap itu.
Sampai-sampai ke gereja pun kita antara ya atau tidak gitu. Kecuali ada baptisan cucu misalnya, ya oke lah, itu ada semacam pilihan. Itu pun kadang-kadang orang yang sudah lansia tidak mau. Ya, jadi ya kita hormati itu, tapi jangan juga sampai kita terpasung gitu. Ya, sejauh ini ya begitu yang saya lakukan ya sebagai hamba Tuhan. Ya, kalau mau menguburkan orang ya kuburkan. Di awal pandemi pernah sekali ya ketika tidak ada APD bagaimana? Masa kita nggak lakukan gitu? Ya kita lakukan pakai apa namanya face screen kah atau apa? Lalu jangan jaga jarak lah kan seperti itu. Jadi kita nggak anggap enteng, tapi saya suka takjub melihat ada semacam anomali juga. Dekat rumah kami ini ada satu bapak usianya mungkin udah 70 tahun lebih. Tiap hari dituntun pakai kursi roda. Badannya kurus, mungkin orang Manado ini putih. Ya. Pakai masker, dia nggak pakai masker. Saya sekali jogging pas lagi pendinginan kan, kalau jogging kan nggak bisa pakai masker. Ya, gimana kita napas gitu. Jadi pas pendinginan saya pakai masker, saya tegur itu suster. Kayak gitu. Bu, Bapak itu kenapa dibiarkan terbuka gitu? Nah, akhirnya dia bilang, kalau saya sih mau dia pakai itu, tapi persoalannya adalah dia marah-marah kalau setiap kali pakai masker. Yang aneh adalah mulai dari pandemi terjadi sampai detik ini, dia pagi saya lihat dia nggak pakai masker, dia masih hidup. Takjub saya. Saya nggak sampai sekuat itu keberaniannya. Jadi ya gimana gitu. Saya rasa pengetahuan kita udah bertambah lah soal menjaga diri, menjaga orang lain. Saya rasa sudah bertambah lah. Jadi ya dalam batas-batas yang wajar, ya marilah mulai hidup senormal mungkin. Kalau saya seperti itu yang saya bayangkan. Ya, tapi tetap waspada gitu. Kalau orang-orang satu rumah ya nggak apa-apa lah karena udah biasa ketemu. Tapi kalau orang udah lain rumah, ini dia. Maaf ya, Abang dan Inang, itu memang agak melebar ya jawaban saya jadinya ya. Karena saya pikir bukan juga seperti gereja-gereja yang selalu nekat-nekat ya. Yakin iman akan jaga kita, bukan itu kita. Tapi ya kita mau menghadirkan semacam kenormalan simbolik. Itu simbolik loh itu. Kenormalan simbolik. Dan itu punya dampak. Oke lah, sebagai pendeta misalnya saya. Dalam hati saya sebenarnya takut, aduh nanti kena. Andai kata saya langsung tunjukkan, terang-terangan, wah jadi virus itu. Bukan virusnya yang jadi virus. Menular ketakutan saya itu. Jadi ya kita agak tenang juga gitu. Melakoni ini dengan hati-hati. Ya saya pikir ya kalau Patangyangan ya cukup beresiko ya karena bisa juga kalau ada rumah yang besar gitu, tapi lebih beresiko. Tapi kalau ibadah-ibadah yang resmi sudah sesuai dengan kenapa saya yang khotbah ini pun jauh lebih suka khotbah di depan orang. Kenapa? Karena saya bisa lihat orangnya. Ya, bisa saya merasa bahwa ada kontak dengan orang-orang yang satu gereja ini. Tapi kalau di YouTube, wah saya khotbah berapi-api, saya nggak tahu siapa yang dengar, siapa yang nggak tahu saya sama sekali. Nggak ada jalannya untuk tahu, nggak ada kontak gitu. Ini aja udah membuat terbatasnya sarana-sarana yang virtual itu. Itu yang bisa saya tanggapi ya, Bang ya. Ya, terima kasih, Bang. Oke, terima kasih. Masih ada lagi dari rekan Amang Tampu Bulun mungkin? Dan Dr. Ganda? Ada, Bang. Oh. Ya, terima kasih, Amang. Oh. Sebelum Amang Siahan, kami persilakan Amang Dr. Ganda. Oke, terima kasih, Amang. Selamat malam, Amang Pendeta Dr. Chen. Jadi, Horas, yang sudah tadi sampaikan Amang menyambungkan sedikit, saya dapatkan pelajaran bahwa
di dalam situasi gelap maupun terang, ya Tuhan selalu bisa hadir bersama kita begitu ya, untuk memberikan perlindungan dan kedamaian bahkan di dalam situasi gelap sekalipun. Jadi kita punya Tuhan yang begitu besar, dia hadir di dalam terang, dia hadir sebagai terang. Bahkan tadi si Tua Nenggolan bilang sebenarnya gelap nggak ada, yang ada itu ketidakhadiran terang itu sendiri. Jadi sepertinya kalau memang Tuhan itu hadir dan menjadi terang dalam hidup kita, kita mempunyai iman dan pengharapan yang kuat bahwa sekalipun kita di dalam berjalan dalam kegelapan, Tuhan akan menerangi kita. Jadi begitu ya kira-kira yang tadi saya tangkap dari pelajaran malam ini. Namun yang menjadi kemudian yang menjadi pengalaman kita, apa yang kita alami adalah ya walaupun kita berusaha terus mempunyai iman dan pengharapan akan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, namun ketika kita berjalan di dalam kegelapan, kita yang pertama yang menjadi pertanyaan, kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Kenapa ini terjadi begitu ya? Kita berkeluh kesah. Yang kedua, kita juga ingin memperoleh jawaban dari Tuhan. Apakah ini maksud Tuhan kegelapan ini kita hadapi begitu? Dua hal ini, keluh kesah kita dan meminta jawaban Tuhan terhadap apa maksud Tuhan dalam peristiwa ini, apakah sebagai tanda kita kurang beriman dan kurang berpengharapan, dan apakah kita nggak boleh begitu berkeluh kesah ataupun mempertanyakan, meminta jawaban kepada Tuhan di dalam ketika kita berjalan bersamanya dalam ya situasi yang gelap. Saya kira itu dulu. Terima kasih Amang moderator situasi Manjuntak. Terima kasih Amang Dr. Tambunggulun. Jadi kita berkeluh kesah terus bertanya apa maksud Tuhan. Apakah ini merupakan tanda kita kurang beriman? Sebelum Amang Sian, kami persilakan Amang Pendeta mungkin bisa langsung tanggapi. Silakan Amang Pendeta, biar ditanggapi dulu yang tadi. Amang ya. Tambunggulun. Ya, baca Alkitab membuat saya sadar begitu dekatnya relasi Tuhan dengan umatnya. Sehingga orang bebas untuk punya reaksi. Ya kan? Kalau dia lagi marah, ya marah sajalah. Kan gitu. Yang perlu adalah jangan hujat Tuhan gitu. Tapi kita bisa, kalau kita membaca kitab Ayub pun, makanya saya sering sesali orang baca kitab Ayub itu cuma baca awal dan ujungnya. Tengah-tengahnya itu percakapan filosofis yang hebat itu dilewatkan. Kenapa? Aduh, panjang lebar nih gitu. Gak sabar kita. Padahal kitab Ayub itu intinya tengah itu. Karena tengah itu nanti terjadi percakapan begini temannya. Ah, nampaknya kau sakit begini-gini. Kenapa? Mungkin jangan-jangan kau jahat sama pembantu-pembantumu. Kan gitu. Jangan-jangan ada orang yang sudah kau perbudak begini dan begini. Sudah kau tipu. Nah, gitu kan. Ya kan sakit, Ayub udah sakit, dituduh lagi, makin sakit kan. Lalu akhirnya dia gugat Tuhan itu, tanda tanya, apa? Ya kan, apa salahku Tuhan? Kenapa tanganmu mendidih aku gitu? Ya kan, nah ini dia reaksi seperti ini kan sebenarnya mirip dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Ketika kita berkeluh kesah, bertanya, itu bukan berarti kita selalu langsung harus mendapat jawaban. Sebenarnya kalau pakai bahasa psikologi, itu sudah merupakan sebentuk katarsis. Udah keluarlah bongkahan-bongkahan yang terpendam dalam hati ini.
Pada saat kita mengatakan, Tuhan ada apa ini? Kenapa kau biarkan? Marah-marah kita. Nggak apa-apa. Jadi ruang untuk itu dalam Alkitab sangat besar. Saya tidak tahu kenapa orang terkondisi sekali sekarang ini. Kalau berdoa itu bagus-bagus. Kalimat-kalimatnya pun harus rapi. Nggak begitu. Berdoa itu ya ada yang memang merupakan doa kolektif. Makanya misalnya doa Bapa Kami sudah ada semacam rumusan. Tapi banyak doa yang spontan, dan dalam kespontanan itu kita diizinkan mau nangis kah, mau marah kah, gitu. Kita diizinkan gitu. Jadi itulah menurut saya salah satu privilege menggunakan bahasa yang sering kita dengar ya, anak-anak Tuhan. Dia bebas bicara kepada orang tuanya gitu. Nah, saya pikir itu merupakan sebuah reaksi yang sehat ya. Ada seorang profesor peneliti kitab Mazmur dari Amerika. Ya, hitung-hitung ya. Berapa sebenarnya di kitab Mazmur ini yang isinya indah-indah memuji Tuhan. Lalu berapa yang berkeluh kesah? Dia berikan presentasinya. Kira-kira 30% kitab Mazmur itu isinya keluh kesah. 30% itu, dan itu banyak itu. Jadi kalau ada 150 pasal, nah kita hitung sendiri 30%. Berarti 50 Mazmur isinya nangislah, bertanya, kenapa kau lupakan aku Tuhan? Nah, jadi tidak apa-apa. Itu satu proses yang betul-betul ada dasarnya di kitab. Gitu ya tanggapan saya, Bang ya. Ya tentu adalah konteks-konteksnya ya. Janganlah itu dibikin di kernolong ya. Tiba-tiba kita lagi kesal, lalu pas waktu gereja kita doa keras-keras. Ya, janganlah itu bikin di kernolong. Ya, gitu Amang ya. Wah, terima kasih nih banyak ini hal-hal menarik yang juga saya pelajari. Baik, terima kasih Amang. Oke, terima kasih Amang Pendeta. Mungkin terakhir kali ya, apa ada lagi kira-kira sebelum kita kembalikan nanti ditutup oleh Amang Pendeta Anwar Chen, Amang Erwin Dosiahan, silakan. Ya, selamat malam Amang Pendeta Anwar Chen. Selamat malam untuk Sintua Simanjuntak sebagai moderator. Horas Amang. Selamat. Salam sehat untuk kita semuanya. Tadi judulnya ini kan topik kita kan dari gelap terbit terang gitu Amang. Kalau judulnya sih enak, gelap terus terang gitu. Berarti kan dari susah bersusah-susah menjadi sukses gitu, berhasil. Samalah seperti Ayub ya Amang ya, Amang Pendeta. Begitu susah menderita terus jadi sukses. Di ujung-ujungnya enak gitu loh. Nah, gimana kalau misalnya banyak kejadian nggak terang-terang juga gitu, Pendeta gitu. Nggak terang-terang juga itu, gelap-gelap terus. Walaupun dia itu sebenarnya sudah meminta gitu loh. Tapi nggak ada terang-terangnya, gelap-gelap terus gitu. Nah, kalau saya lihat dari Ayub itu kan ada prosesnya. Ada prosesnya dari gelap menjadi terang. Nah, dan itu sepertinya rencana Tuhan gitu ya. Rencana Tuhan gitu loh. Nah, kalau misalnya kita dalam kehidupan kita itu gelap-gelap terus nih, nggak berhasil-berhasil terus dalam bisnis, dalam usaha, segala macam itu nggak berhasil-berhasil terus. Apa ini juga merupakan rencana Tuhan gitu, Amang, untuk kita gitu. Itu aja yang ingin saya pertanyakan, Amang. Terima kasih. Oke, terima kasih Amang Siahan. Ya, orang gagal terus mungkin ya, artinya gelap terus. Apakah ini juga rencana Tuhan? Silakan Amang Pendeta Anwar Chen. Kalau yang kita pelajari Alkitab, Tuhan berencananya baik-baik untuk kita. Jadi Tuhan nggak rencanakan kejahatan. Baca kitab Yeremia misalnya pasal 29. Rencana itu rencana damai sejahtera, shalom. Ya. Tapi kita tahu
Ya, hidup yang wajar dan sehat itu adalah hidup yang memang harus ada tantangan. Kalau orang hanya mudum-mudum saja, nggak ada geraknya, nggak ada capeknya, ya enak mudum, tapi makin cepat dia lama-lama mudum selama-lamanya. Saya kira itu yang penting kita ingat juga ya. Jadi kalau ada terpaan kehidupan yang melelahkan dan membuat kita terluka, ya kita bukan masokis ya, orang yang mensyukuri rasa sakit. Tapi kita betul-betul bisa menjadikan itu sebuah kesempatan untuk bertumbuh. Ya, untuk mengerti ya, memang hidup ini baik kalau ada masalah kita hadapi. Ya, supaya kita betul-betul jadi orang-orang yang tegar beriman. Bukan cuma enak beriman, tapi tegar beriman. Nah, itu banyak dialami ya. Ada orang yang bahkan sampai meninggal ya karena COVID misalnya. Itu udah lebih dari gagal itu kalau mau pakai bahasa ya. Karena kegagalan paling besar itu adalah kematian. Masalah terbesar ya. Nggak ada lagi perspektif iman yang dia miliki. Itu benar-benar lo bisa punya kekuatan loh untuk menjadi pemenang sampai akhir. Nah ini menarik katanya. Untuk jadi pemenang sampai akhir gitu. Ya. Bukan hanya untuk mengakhiri masalah, tapi untuk menjadi pemenang sampai akhir. Saya sudah lihat ada saudara seperti itu. Oh, hebat gitu. Ya. Orang lain sudah nyerah, dia bilang tidak. Kalau Tuhan masih beri kesempatan, saya akan bertahan. Ya. Jadi ya, terasa sekali ya makna dari ucapan Yesus ya. Yesus kan bilang, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi aja, katakan pada gunung itu pindah, dia pindah. Heran ya, Yesus hanya bilang sebesar biji sesawi. Dia nggak bilang sebesar apa ya, objek tertentu. Hanya itu. Tapi kenapa dampaknya besar? Nah, ini kan kita perlu belajar ya. Karena yang melakukannya itu besar. Itu. Jadi saya kadang-kadang ya pikir, gak usah kecil hati. Kadang-kadang ada yang merasa iman saya tidak sekuat itu kah, dan sebagainya. Betul. Nah, saya pakai pemahaman Lutheran sekarang. Ketika Tuhan lihat saya, yang dia lihat itu bukan hanya iman saya. Yang dia lihat itu adalah iman Kristus. Itu luar biasa itu penjelasan dari Martin Luther itu. Tuhan kalau ketemu kita gitu, lihat kita itu, dia nggak hanya lihat kita, betul dia lihat kita, tapi dia lihat ada Yesus di situ. Dan itu sampai di pengadilan terakhir pun seperti itu posisinya. Jadi semoga ini membuat kita kuat. Ya begitu Amang Syahan. Ya. Terima kasih Abang Pendeta, sangat mencerahkan saya banyak hal yang kita bisa petik pada malam hari ini. Kami persilakan mungkin terakhir kalau masih ada sebelum kita gitu. Oke, Amang Peron. Ya. Kami persilakan Amang. Dari gelap terbitlah terang. Menurut saya ini ya, malam Pak Pendeta. Ya, sama. Dari gelap terbitlah terang. Menurut saya ini ya idiom. Intinya dari sedikit saja saya mau ngasih pandangan dari gelap ke terang. Berarti
dari yang suram, dari yang jelek kelakuannya menjadi baik kelakuannya. Bahasa sederhananya dari penjahat jadi penginjil seperti itu. Ini bagus sekali. Ini lebih baik daripada di sebaliknya. Dari yang terang jadi gelap. Atau nakal dulu baru sukses, atau sukses dulu jadi nakal. Nah, ini saya setuju dengan tema ini. Jadi dari yang suram, dari yang gelap jadi penginjil. Terus jauh. Ini saya sangat setuju. Kalau korelasinya di tengah pandemi ini, benar, saya merasakan seperti itu. Banyak orang sebenarnya, saya menyorotinya kaum umat Kristen ya. Jadi benar yang dikatakan Pak Pendeta, jadi infodemik. Sebenarnya virusnya itu sendiri ya, dia tenang-tenang aja situ. Dia ada jalurnya mungkin khusus. Jadi seperti ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Jadinya infodemik. Kalau saya sih patokannya adalah di Mazmur 23 ayat 1, ayat 3, ayat 3b. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku. Nah, jadi kalau dari saya sendiri, bukannya over confidence ya. Karena menurut saya kematian itu urusan Tuhan. Bukannya aku tidak takut mati, tetap ikut prokes di tengah pandemi ini. Cuma amat yang disayangkan itu saudara-saudara seiman, kenapa jadi ketakutan yang berlebihan. Aku sering ketemu sama orang yang seiman seperti itu. Misalnya aku batuk sedikit atau apa, langsung dia kabur atau apalah, jadi berlebihan. Saya juga sering main bola, begitu itu teman saya juga dia ngantongin desinfektan seperti itu. Dia orang Manado, pokoknya jadi berlebihan. Nah, mungkin itu pandangan saya, hanya itu. Saya setuju dengan tema hari ini, dari gelap terbitlah terang. Dibanding dengan dari terang jadilah gelap. Makanya saya setuju. Mungkin sedikit pertanyaan ke Pak Pendeta, apakah itu salah yang saya pilih dengan tema ini? Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Pak Moderator. Oke, terima kasih Amang Peron Situmorang. Ya, mungkin silakan Amang Pendeta bisa langsung ditanggapi. Ya, terima kasih Amang, soal perpindahan alur itu ya. Ya, dari satu situasi ekstrim ke situasi ekstrim lain sebenarnya itu ya. Ya. Yang dimaksudkan menjadi terang itu ya ada dua hal, itu terang yang ada di dalam hati kita, tapi itu terang kita bawa untuk dunia. Dua-duanya ini kita perlu miliki. Bahwa hati kita perlu diterangi oleh firman Tuhan, ya. Karena kalau tidak gelap ini. Di masa pandemi ini banyak terjadi kekerasan di rumah. Karena ya orang ketemu dan jarang keluar, akhirnya karena sudah sama-sama stres ya, sedikit reaksi itu sudah memancing reaksi-reaksi lagi gitu. Ini memang survei mengatakan seperti itu gitu. Nah, jadi ya syukurlah kalau kita masih punya terang itu. Dan terang itu bukan hanya firman Tuhan dalam arti Alkitab. Itu bicara tentang pribadi Tuhan sendiri yang menuntun langkah kita ya. Makanya Yesus bilang, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, dia
tidak akan tersandung ya, karena dia mengikuti terang. Jadi dari segi itu Amang, sekurang-kurangnya 2 hal bisa kita katakan. Ya, ada terang firman dalam hidup kita, tapi juga ada terang hidup itu, Yesus, dalam hidup kita. Dan dengan dia, kita berani menjalani ya hari-hari yang penuh dengan kesulitan ini. Saya ingin menutup dengan cerita dari seorang pendeta, namanya Pendeta Elkanah Situmel. Dia adalah ketua rapat pendeta HKBP pertama. Dulu disebut Presiden Pendeta Batak. Wah, hebat ya. Presiden loh. Saya baca catatan hariannya. Karena saya kan yang mengamai itu Situmel. Jadi Amang almarhum sebelum meninggal bikin buku tentang papanya itu. Diambil dari mana? Dari catatan harian. Dan karena ini catatan harian, tidak ada yang tahu. Ini otentik sekali nih. Orang kalau tahu nanti hidupnya suatu hari akan dibaca orang, ya mungkin dia catat yang bagus-bagus. Hari ini makin hebat aku, makin pintar aku, makin apa gitu. Tapi kalau dia tidak tahu akan seperti itu, mungkin orang tidak akan baca. Pokoknya catatan harian merupakan refleksinya, dia tulis. Nah, dari situ saya belajar. Dia cerita, dia bilang, di masa penjajahan Jepang, mengerikan. Pakaian tidak ada, terbuat dari yang mirip kulit kayu, bahan sintetis yang kaku, makan susah, penuh dengan ketakutan. Dengan tentara Jepang sudah mau datang, wah semua pada bersembunyi. Nah, efeknya buat gereja bagaimana? Nah, ini dia. Disitulah dia mengatakan, maunya dalam masa seperti ini pun, walaupun kita nggak bisa berharap banyak orang akan datang ke gereja, justru dia perlu bertemu dengan orang-orang percaya. Kan gitu. Dia bertemu dengan orang-orang percaya. Ya. Tuhan pakai kita semua ini. Eklesia tadi yang saya bilang. Kita pakai supaya kita saling menguatkan. Ya, saya rasa itu catatan hariannya itu menunjukkan iman yang sangat tangguh. Hari ini yang bergereja 3 orang misalnya gitu. Puji Tuhan. Nah, gitu. Hari ini walaupun saya sudah jemput bola misalnya ke pintu, ternyata yang datang cuma segini. Itu pun permisi lagi. Please. Ini jadi saksi ya. Oh, susah pelayanannya dulu. Tapi dia lakukan dengan tekun, setia. Kenapa? Karena melalui pelayanan itu dia menghadirkan terang. Itu terang dalam arti lain lagi ya. Terang sebagai misi tengah-tengah dunia. Begitu Amangnya tanggapan saya tentang pertanyaan tadi. Saya berterima kasih untuk semuanya ini, ya. Karena ini menolong kita sama-sama sekali lagi melihat hidup kita dalam terang firman Tuhan. Ya, semua ini majulah Amang moderator. Oke, Amang. Amang, terakhir ternyata masih ada satu lagi terakhir, Amang ya. Ya. Minta waktunya, Amang. Silakan Amang J. Manurung. Setelah itu kita nanti kembalikan ke Amang Pendeta untuk sekalian diakhiri. Ya, terima kasih Amang moderator. Selamat malam Amang Pendeta Dr. Chen. Tentang tema kita ini memang sangat menarik ya. Universal. Apakah salah kalau saya melihat bahwa ini sebenarnya seperti sebuah harapan kita orang percaya gitu. Dari gelap menuju ke terang. Ini kan artinya pengharapan gitu loh. Saya tidak mengartikulasikan lain ke hal-hal yang lain, tetapi saya melihat ke titik itu bahwa ini sebenarnya sebuah harapan karena ini sangat universal. Pandemi ini mendunia, bahkan kita sudah baru saja berlari estafet mau lolos dari gelombang kedua yang begitu cukup memukul negara kita. Sekarang kita berangsur-angsur sudah terjadi ke level 2, level 1. Kesibukan aktivitas sudah mulai dimulai. Nah, ini kan saya melihat ini sebuah pengharapan yang
seolah-olah Tuhan jawab gitu loh. Kebetulan kita memiliki seorang pemimpin yang cukup bijak, yang cukup baik untuk rakyatnya. Lalu Amang ada juga rasa khawatir ini, bahwa diprediksi di Desember nanti itu kan liburan Natal sekaligus otomatis tahun baru. Ketika bicara tahun baru, itu kan semua agama merayakan, bukan hanya kita, gitu ya. Nah, yang dikhawatirkan ini ada gelombang ketiga di sana. Dan di Rusia udah terjadi beberapa hari yang lalu, terserang mereka virus AY4.2. Itu lebih bahaya dari Delta, dari varian Delta. Nah, apakah tema kita pada malam hari ini bisa tetap kita pegang teguh dalam kepercayaan iman kita bahwa kita tidak usah khawatir, gitu loh. Tetapi di sisi lain, kan kita harus perlu warning ya, perlu berhati-hati. Jadi gimana kira-kira kita menghadapi untuk ke depan ini, Amang Pendeta Dr. Chen? Terima kasih, Amang. Ya, terima kasih, Amang Manurung. Ya, silakan Amang Pendeta mungkin sekalian jadi kesimpulannya nanti ditutup. Terima kasih. Ketika kita mengatakan apa ya, dari gelap menuju terang atau menjadi terang, gitu ya. Dari tebak ya, sebenarnya itu sudah sebuah fakta tentang iman kita. Kalau kita baca 1 Petrus pasal 29, kamu adalah imamat rajani. Karena kamu telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah itu. Itu luar biasa itu statement itu. Nah, tentu kalau kita terjemahkan lagi dalam konteks kita sekarang, itu kan masih sudah terjadi. Efeknya itu ada nggak? Pertanyaannya adalah itu. Apakah ada efeknya? Saya tahu bahwa saya sudah dipindahkan Tuhan dari kegelapan kepada terang. Ada, karena kita adalah umat kebangkitan. Umat kebangkitan itu tahu jalan Kristus itu jalan penderitaan, via dolorosa. Dan jalan hidup kita pun juga bisa menjadi via dolorosa. Ya. Tapi apa yang merupakan narasi agung dalam Alkitab itu merupakan sebuah pesan penting buat kita. Ada saatnya nanti kita seperti menuju salib, bahkan disalibkan. Tapi kita diberi janji oleh Tuhan. Kebangkitan itu bukan hanya di dunia akan datang, tapi kebangkitan itu sudah menjadi sebuah visi dalam hidup kita. Ya. Dan ini kadang-kadang orang Kristen tidak betul-betul ingat kita ini adalah umat kebangkitan. Ya, jadi dengan kata lain, meskipun nanti situasi menjadi jelek seperti terjadi di Rusia katanya, ya, tentu itu soal kelengahan, dan kadang-kadang sebagian bukan karena kelengahan, itu karena kecapean. Orang capek bermasker, orang capek bikin ini, akhirnya ya sudahlah, mari kita bebas. Dan itu tentu punya efek. Saya rasa sebagai warga negara yang bertanggung jawab, sebagai warga gereja, kita betul-betul ingin supaya ini betul-betul adalah suatu perayaan terang yang tidak semu. Caranya ya tetap lakukan yang terbaik. Lalu ya perhatikan prokes kalau masih dianjurkan ya. Kecuali tahun depan betul-betul terjadi yang spektakuler, tidak ada lagi yang namanya pandemi, ya itu lain lagi tentunya keadaannya. Saya rasa itu yang bisa saya katakan sekaligus menutup ya. Pernyataan Paulus itu adalah suatu statement iman bahwa kita ini memang sadar ada situasi di mana kita pernah dalam kegelapan dan masih bisa juga masuk ke dalam kegelapan. Tapi kita selalu mempunyai tatapan ke depan. Dan dalam tatapan itu ada Tuhan, terang hidup kita. Nah itu ya mari, jangan sia-siakan ini sebagai sebuah anugerah yang menuntun hidup kita sampai akhir. Itu yang saya bisa katakan namanya. Ya,
Demikian Amang moderator. Apakah kita langsung tutup? Langsung ditutup saja, Amang. Silakan, Amang. Tutup. Ya, kita berdoa ya. Ini berarti dengan sekalian berkat begitu kah? Ya. Belum, Amang. Oh ya, baik. Hanya untuk khotbahnya aja ini, renungannya. Ya. Baik, kita berdoa ya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Kau izinkan kami malam hari ini bercakap-cakap, melihat kembali firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kau yang mengatakan pada kami ini adalah umat terang, tapi yang memang telah Engkau panggil dari kegelapan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memahami firman-Mu ini adalah sebuah dorongan bagi kami untuk terus menghidupkan pengharapan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Untuk terus mengikuti Engkau, untuk terus melangkah sesuai dengan firman-Mu. Kiranya ini menguatkan kami, khususnya sebagai satu jemaat, supaya kami bersama-sama melanjutkan perjalanan ini Tuhan. Kami tidak tahu masa depan seperti apa, dengan segala kesulitan dan tantangannya. Tapi yang kami tahu bahwa kalau Engkau menyertai kami, itu membuat kami mengerti. Kami tidak perlu menyerah. Kami justru perlu menyerahkan kepada Engkau Tuhan. Hidup kami apa adanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih Abang Pendeta Anwar Chen. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Kita lanjutkan acara kita. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 716 ayat 1 dan ayat 2. Mang, Mang, suaranya kedengaran nggak, Mang? Sama gambarnya? Ya, kedengaran. Gambarnya juga kelihatan, Bang, ya? Gambarnya. Kelihatan, kelihatan. Baik. Kita masuk ke doa syafaat. Silakan Abang Esian. Abang moderator kedengaran nggak, Abang moderator? Kedengaran Abang, silakan. Oh, lanjut lah. Oke. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas perintahmu Bapa. Terima kasih dalam 1 minggu ini Bapa, kami telah melalui segala aktivitas kami, segala kehidupan kami Bapa. Kami percaya Bapa, semua yang kami lalui itu semua karena kasih karunia-Mu kepada kami Bapa. Sehingga kami dapat melaluinya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Ya Bapa, kami juga pada malam hari ini Bapa telah melaksanakan webinar Bapa yang bertema tentang dari gelap terbitlah terang. Ya Bapa, kami percaya dan yakin Bapa bahwa Engkau akan menerangi hati kami Bapa, sehingga kami mendapat hikmat dari semua yang terjadi terhadap kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas webinar ini Bapa, sehingga webinar ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga kami tercerahkan Bapa. Buatlah Bapa firman yang disampaikan oleh pendeta Bapa itu berakar di dalam kehidupan kami, berakar di dalam hati kami, sehingga kami sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan dan percaya bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa atas webinar yang telah kami laksanakan. Ya Bapa, pada malam hari ini kami akan menyampaikan dua doa syafaat kami Bapa. Kehendak-Mu yang jadi Bapa terhadap doa syafaat kami. Kami berdoa Bapa untuk Inang Boru Sirait Bapa, istri dari Sintua Besilitonga yang lagi sakit Bapa dalam penyembuhan, sakit stroke Bapa. Engkau yang berkati Inang itu Bapa, Engkaulah yang berikan kekuatan, Engkau yang berikan penyembuhan, sehingga Inang Boru Sirait dapat cepat segera sembuh Bapa dari penyakit yang dideritanya Bapa. Kami percaya Bapa, Kau memberikan kesembuhan kepada Inang Boru Sirait. Kami juga berdoa untuk Amang Ha Siregar Bapa yang sedang sakit Bapa, sakit kakinya Bapa, Engkau yang berkati dia Bapa, Engkau memberikan kesembuhan kepadanya Bapa, sehingga dia dapat berjalan dengan sempurna Bapa, sesuai dengan kehendaknya Bapa. Kami percaya Bapa, Kau akan menyembuhkannya dan memberikan kekuatan kepada Amang itu Bapa, sehingga dia percaya, dia yakin bahwa ada pengharapan kesembuhan terhadap penyakit kakinya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa pada malam ini Bapa kepada Amang Pendeta Anwar Chen dan keluarga Bapa. Engkau yang berkati mereka Bapa. Kami berterima kasih Bapa atas firman yang telah disampaikannya kepada kami. Engkau memberikan semua kebutuhan kesehatan, jasmani maupun kebutuhan rohani untuk dia Bapa, dan juga untuk anak-anaknya Bapa, dan untuk keluarganya Bapa. Engkau yang berkati Bapa, sempurnakanlah semuanya Bapa, sehingga dia semakin semangat memberikan firman yang akan disampaikannya Bapa, sehingga kami yang mendengar Bapa, semua yang mendengar firman-Nya menjadi terberkatin Bapa, sehingga bertambah yakin dan percaya bahwa kami adalah anak Tuhan yang penuh dengan pengharapan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk sintua kami Bapa, Amang pendeta kami, pendeta Pandiangan, begitu juga pendeta Nababan, dan juga Inang Bible Pro, Juliani Boru Tarihoran Bapa. Kami berdoa kepada mereka juga Bapa sebagai pelayan-Mu di gereja. Engkau memberikan kesehatan kepada mereka Bapa. Engkau memberikan iman yang semakin teguh kepada mereka Bapa untuk melayani pada saat pandemi COVID ini Bapa. Sehingga mereka semakin percaya semua yang mereka layani, pada saat mereka melayani, mereka akan terlindungi dari semua penyakit-penyakit COVID-19 yang lagi ada di Indonesia Bapak. Kami serahkan semua kepadamu, Amang Pendeta dan sintua kami, kesehatannya dan kebutuhan jasmani rohaninya Bapak, agar mereka dapat terpenuhi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk kebaktian di hari Minggu Bapak nantinya. Untuk petugas-petugas gereja dan jemaat-jemaat yang datang Bapak, Engkau yang berkati semuanya Bapak, sehingga kebaktian itu dapat berjalan dengan sempurna, sehingga dapat menjadi berkat bagi jemaat yang mendengar dan
mereka pulang dengan sukacita Bapa nantinya Bapa setelah mendengar dan mengikuti kebaktian di hari Minggu. Engkaulah yang berkati, memberikan kesehatan bagi semua petugas-petugas yang melayani pada hari Minggu Bapa, sehingga mereka dapat melayani dengan sehat dan sempurna Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pengumuman ama Bapa yang lagi merayakan Parahyon Bapa. Berkatilah kami semua ama AKBP Kanolong Bapa menjadi ama yang takut akan Tuhan dan ama yang penuh dengan pengharapan Bapa. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, besok Bapa kami akan melakukan pertandingan catur Bapa. Engkau yang berkati Bapa acara besok hari Bapa sampai selesai sehingga semuanya dapat berjalan yang lancar, semuanya datang dengan sehat dan pulang juga dengan sehat Bapa, sehingga kami dapat bersukacita dalam merayakan Parahyon ama Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat ternolong yang sakit baik di rumah sakit maupun di rumah Bapa. Engkau yang memberkati mereka, memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka dapat sembuh, sehat Bapa sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Terima kasih Amang Esian. Kita lanjutkan lagi acara kita sebelum nanti ditutup oleh Amang Pendeta Dr. Anwar Chen. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan ayat 3, Yesus menginginkan daku. Untuk persembahan nanti kita bisa transfer ke rekening bendahara. Yesus menginginkan Silakan ditutup Amang Pendeta Dr. Anwar Chen. Baik, kita bersatu dalam doa, Amang dan Inang ya. Kami berterima kasih Tuhan, Kau izinkan kami untuk mengungkapkan syukur kami melalui persembahan yang kami berikan. Biarlah hidup kami menjadi alat berkat Tuhan. Dan biarlah Tuhan sehari-hari yang kami jalani menjadi sebuah ibadah di hadapan-Mu. Berikan kami keberanian pengharapan terus Tuhan, supaya kami benar-benar mengerti ada penyertaan Tuhan yang memampukan kami untuk melangkah hari demi hari. Terima kasih Bapa, kami mohon Engkau dengarkan doa kami, juga ketika kami berdoa seperti yang Kristus ajarkan kepada kami. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Orasma Dita Salutna, terima kasih pada Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih juga Bapak Pendeta. Kami kembalikan ke Ketua Ama. Terima kasih kepada Amang Pendeta Dr. Anwar Chen, PhD, sebagai narasumber di seminar rohani di kegiatan Pareon Ama. Begitu juga kepada Amang Sintua JP Simanjuntak sebagai moderator, dan juga kepada Amang Erwin Dosian sebagai pendosa Paat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh para halado HKBP Karnolong, Amang Pendeta Erkan Diangan, Amang Pendeta Uspena Baban, dan Inang Bibo Pro, serta Amang Sintua dan Inang Sintua yang hadir di seminar rohani di Pareon Ama ini. Biarlah kepada juga seluruh jemaat HKBP Karnolong yang hadir di seminar rohani pada malam hari ini, biarlah Tuhan yang memberkati kita semuanya. Kira-kira seperti itu Amang dari kami pengurus Ama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Anwar Chen. Oras mari kita salutna. Boleh berpamitan ya. Oh ya.